Ini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang bergembira ini, saya akan membuat video tentang mikroekonomi, yang dimana video ini juga termasuk salah satu tugas PS di bidang ekonomi. Nama saya Ahmad Firmansyah Gunawan, dari dari kelas B, ingin ingin menyampaikan tentang masalah tentang mikroekonomi. Sebelum kita mengetahui apa itu masalah mikroekonomi tersebut, kita akan mengetahui apa itu ekonomi terlebih dahulu. Oke, apa itu ekonomi? Dan sebenarnya untuk apa kita mesti tahu seputar prinsip dan pengertiannya. Hidup kita tuh nggak bisa lepas dari aktivitas ekonomi. Kita paham makna, prinsip dan pengertiannya. Harapannya kita bisa lebih bijak dalam menjalankan kehidupan ekonomi. Prinsipnya bagaimana kehidupan ekonomi jadi lebih mudah, lebih terencana, dan nggak ada masalah tentunya ya. Sebab masalah ekonomi ini jadi salah satu sumber masalah terbesar dalam kehidupan manusia. Gak cuma buat individu, tapi juga rumah tangga dan bahkan kehidupan bernegara. Oke, di sini apa itu ekonomi? Secara umum, ekonomi ini memiliki pengertian sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Segala bentuk usaha dan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut dalam rangka untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Walaupun nggak mutlak berpengaruh pada kebahagiaan hidup, bagian ekonomi yang baik akan menjadi bagian dari sumber kebahagiaan manusia. Apakah yang menguasai ilmu ekonomi, orang yang menguasai ilmu ekonomi dengan baik sudah pasti kehidupan ekonominya juga akan baik? Belum tentu. Karena selain faktor usaha dan kreativitas individu, faktor rezeki yang kaitannya dengan nilai religiusitas juga bisa berpengaruh. Karena ini kita yakini bahwasannya kita hanya bisa memaksimalkan saja apa yang telah dianugerahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Oke. Secara umum teori ekonomi terbagi dua macam, yaitu ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan. Sedangkan ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana perekonomian secara keseluruhan. Ekonomi mikro adalah suatu ilmu ekonomi yang menganalisis, melihat proses kegiatan ekonomi. Bahasa lain dari ekonomi mikro adalah pelajari perilaku produsen dan konsumen beserta penentuan harga pasar, jasa, produk dan kuantitas. Faktor input yang diperjualbelikan dalam pasar. Pada kesempatan ini kita akan mencoba lebih memahami lagi seputar ekonomi mikro dengan mengangkat 8 permasalahan ekonomi mikro di Indonesia. Yang pertama adalah harga dasar tinggi. Permasalahan ekonomi mikro yang pertama terjadi kenaikan harga pasar. Harga dasar.
Secara tidak langsung, saat terjadi lonjakan harga dari harga normal, itu berarti terjadi ketidakseimbangan permintaan dan penawaran di pasar. Terjadinya peningkatan harga di pasaran tentu saja akan memberikan dampak pada konsumen dan terhadap sistem perekonomian secara nasional. Peran serta pemerintah mengatasi permasalahan ini tentu saja sangat besar. Salah satu upaya pemerintah mengatasi masalah seperti ini, pemerintah menentukan harga dasar. Tujuan dari harga dasar adalah untuk menstabilkan harga, agar para petani tidak mengalami kerugian berlebihan dan konsumen pun juga merasa tidak dirugikan oleh harga. Jadi harga dasar tinggi ini ya termasuk pengaruh ekonomi yang cukup besar juga ya. Yang kedua adalah kenaikan bahan bakar minyak. Permasalahan lain yang tidak kalah penting dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari manusia adalah kebutuhan akan BBM. Ketika harga BBM naik, tentu saja konsumenlah yang akan merasakan dampak. Tidak hanya konsumen saja, tapi juga para pengusaha hingga angkutan umum, taksi, ojek online, hingga nelayan juga akan terkena dampak. Tentu saja dampak tersebut akan mempengaruhi sektor pendapatan rezeki mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dampak lain pun muncul, misalnya terjadinya kenaikan tarif bagi alat transportasi secara pihak, kemudian berdampak lagi pada penumpang, dan masih banyak lagi. Itu sebabnya dibuat pula tarif resmi daripada angkutan umum atau kendaraan umum agar tidak merugikan konsumen. Yang ketiga itu adalah monopoli. Permasalahan ekonomi mikro monopoli juga akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat, khususnya untuk kalangan menengah ke bawah. Misalnya di pasar ada orang yang menguasai pasar, justru menghambat semangat mereka untuk melakukan eksplorasi jualan mereka karena sudah dikuasai oleh pihak tertentu. Seperti yang kamu tahu bahwa monopoli salah satu aktivitas yang sering mempermainkan harga tanpa mempertimbangkan kelompok masyarakat yang memiliki usaha yang sama. Secara tidak langsung pula, monopoli dianggap merusak para pesaing, sebab lahir permasalahan ekonomi mikro ini. Pemerintah akhirnya membuat UU Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang keempat, masalah distribusi. Masalah umum ekonomi mikro adalah masalah harga yang tinggi akibat masalah distribusi yang panjang. Barangkali kamu salah satu yang merasakannya. Memang harga beli dari tangan pertama murah, tapi dilihat dari proses pengiriman dan biaya kirim, memakan biaya yang besar, sehingga jatuh harga per satu item pun akan lebih mahal. Salah satu cara untuk mempelajari tentang hal ini adalah memperpendek jalur distribusi agar beban harga perjalanan tidak terlalu mahal. Sayangnya ini hanya bisa dilakukan oleh perusahaan besar, sedangkan untuk UKM dan UMKM belum cukup berani karena memang dibutuhkan biaya yang tidak mudah. Untuk perusahaan besar, mereka akan melakukan distribusi lewat stand atau titik distribusi yang sudah disiapkan agar pedagang eceran, grosir, dan usaha kecil tetap merasakan keuntungan yang lebih besar. Yang kelima, masalah birokrasi. Permasalahan ekonomi mikro yang dirasakan bagi UKM dan UMKM karena ribetnya jalur birokrasi. Satu sisi memang tugas mereka, tetapi satu sisi birokrasi yang harus dia lalui menjadi kendala bagi pengusaha kecil untuk berkembang. Alasannya pun sederhana.
karena masalah banyaknya syarat yang harus dipenuhi, belum lagi ditambah biaya untuk memenuhi proposal. Apalagi di Indonesia terkenal dengan birokrasi yang berbelit-belit dan memakan waktu. Harusnya bisa diselesaikan beberapa jam, realitasnya di lapangan harus menunggu beberapa minggu bahkan beberapa bulan lamanya. Itu saja ini sangat tidak efektif dan secara ekonomi langsung sebenarnya juga menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Nomor 6 adalah masalah pembangunan infrastruktur. Permasalahan ekonomi mikro juga termasuk masalah pembangunan infrastruktur. Infrastruktur sebagai sarana untuk memperlancarkan banyak aspek, mulai dari aspek wisata, kelancaran distribusi barang jasa untuk dijual kembali, dan masih banyak lagi. Sebenarnya tidak jauh beda dengan masalah birokrasi yang dibilang lambat. Pembangunan infrastruktur pun juga demikian. Memang semenjak pemerintah Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur lebih baik dan lebih cepat daripada periode sebelum-sebelumnya. Sehingga dari segi usaha kecil hingga wisata kini banyak menarik perhatian. Tidak tanggung-tanggung, setiap sisi dan sudut pun bisa dijadikan objek wisata. Yang ketujuh adalah pembangunan listrik tidak merata. Sebagai negara kepulauan sudah sepantasnya jika banyak titik daerah yang memiliki potensi wisata alam yang ciamik. Sayangnya dari sisi lain, banyak beberapa titik yang tidak dapat menikmati akses pembangkit listrik, sehingga penerangan mereka pun tradisional. Tentu saja ini akan mempengaruhi juga dari akses telekomunikasi yang mengandalkan listrik dan sinyal, sehingga berdampak pada update informasi yang masih terbelakang. Hal ini wajar. Maka dari itu, pemerintah pun terus berupaya untuk melakukan pemerataan akses listrik hingga ke daerah-daerah pelosok sekalipun. Yang ke-8 terakhir adalah pembebasan lahan. Potensi alam Indonesia memang luar biasa dan masih banyak lahan luas. Itu sebabnya permasalahan ekonomi makro tentang pembebasan lahan menjadi isu hangat. Ini sering juga terjadi sengketa atau konflik anggaran pengembangan dan warga setempat, belum lagi diperparah dengan maklar tanah yang mengutamakan keuntungan dan kepentingan pribadi. Melihat kasus seperti ini, pemerintah pun segera bertindak. Dibuatlah aturan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pengembang untuk kepentingan umum. Tujuannya jelas agar masyarakat pun merasa aman dan tidak dirugikan. Sebenarnya ada banyak sekali permasalahan ekonomi mikro yang terjadi di Indonesia. Di antaranya masalah tentang transparansi penggunaan retribusi pajak, di mana banyak oknum yang tidak memenuhi kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik. Padahal kita tahu pendapat pajak inilah yang menjadi pendapatan negara. Belum masalah korupsi perpajakan. Ada juga permasalahan ekonomi mikro di sektor pungutan liar dan pengenaan perpajakan berganda dan berlapis. Dari beberapa ulasan tersebut pun hanya sebagian kecil permasalahan ekonomi mikro. Jika ditelisik lebih mengerucut lagi, masih banyak lagi permasalahan akan ditemukan, termasuk masalah harga makanan pokok yang mengalami lonjakan harga tidak seperti normal. Dari ke-8 masalah tadi kita bisa lihat bahwasannya masih sangat banyak ya permasalahan mikroekonomi di Indonesia ini. Di kesimpulan yang bisa kita ambil adalah semoga dari permasalahan ekonomi mikro di atas membangkitkan semangat dalam diri untuk menjadi anak bangsa yang mampu mengubah masalah menjadi solusi. Minimal tidak menciptakan masalah baru lah ya kita.
dan mulai mengubah diri sendiri sebelum mengubah orang lain. Perubahan nasional dapat diawali dari mengubah gaya berpikir kita, sikap kita, cara kita, cara menyelesaikan masalah yang ada di depan kita, dan masih ada banyak jalan untuk tidak membuat beban bagi negara. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya dari materi ini tentang mikroekonomi, isu-isu yang terjadi di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.